Salam sejahtera saudaraku yang kekasih. Selamat hari Minggu. Mari kita bersatu dalam doa. Damai sejahtera yang senantiasa menyertai saudara-saudara sekalian di dalam Kristus Yesus Tuhan kita yang bangkit itu. Amin. Khotbah renungan minggu kita pada hari Minggu yang disebut dengan Minggu Jubilate pada hari ini, Minggu tanggal 25 April 2021, terambil dari 1 Yohanes pasal yang ketiga, mulai dari ayat yang ke-19 sampai ayat yang ke-24. Dikatakan firman Tuhan demikian. Keyakinan di hadapan Allah. Demikianlah kita ketahui bahwa kita berasal dari kebenaran. Demikian pula kita boleh menenangkan hati kita di hadapan Allah. Sebab jika kita dituduh olehnya, Allah adalah lebih besar daripada hati kita serta mengetahui segala sesuatu. Saudara-saudara yang kekasih, jikalau hati kita tidak menuduh kita, maka kita mempunyai keberanian percaya untuk mendekati Allah. Dan apa saja yang kita minta, kita memperoleh daripadanya, karena kita menuruti segala perintahnya dan berbuat apa saja kebenaran kepadanya. Dan inilah perintah itu, supaya kita percaya akan nama Yesus Kristus anaknya, dan supaya kita saling mengasihi sesuai dengan perintah yang diberikan Kristus kepada kita. Barang siapa menuruti segala perintahnya, ia diam di dalam Allah dan Allah di dalam dia. Dan demikianlah kita ketahui bahwa Allah ada di dalam kita, yaitu Roh yang telah Ia karuniakan kepada kita. Demikian firman Tuhan. Satu hal yang mau disampaikan di tengah-tengah kita, Yohanes sangat perhatian terhadap esensi, situasi, keadaan jemaat yang sedang dia hadapi, pergumulan jemaat yang sedang dia lihat. Dia mau meyakinkan iman percaya umat yang sedang diguncang oleh persoalan yang muncul dari internal jemaat itu sendiri. Dia menulis suratnya ini dari Efesus. Saudaraku yang kekasih, memang ada dari segi firman Tuhan yang telah kita lihat di tengah-tengah dan di dalam kitab Yohanes ini, bahwa ternyata ada beberapa persoalan yang muncul dihadapi oleh jemaat dari internal jemaat, bukan dari luar jemaat. Yang pertama, bahwasanya nilai kekristenan ketika itu sudah mulai masuk dalam fase yang suam-suam kuku. Warna dan ciri khas kekristenan yang dulu begitu hangat persekutuannya, selalu mau membagikan harta benda dengan lebih dahulu menjual apa yang ada mereka dan membagi-bagikan kepada mereka yang lain sesuai dengan kebutuhannya. Kini sudah berbanding terbalik. Persisnya orang Kristen sudah mau cenderung memperjuangkan kebutuhan sendiri, mencari dan selalu mencari nama, kebutuhan dan lain-lain sifatnya hanya untuk pribadi. Di sisi lain ada hal yang luar biasa yang dihadapi oleh jemaat. Sasaran dari surat yang diberikan oleh Yohanes ini, bahwasanya di tengah-tengah jemaat sudah mulai bertumbuh dan berkembang yang anti dengan Kristus. Mereka menjadi orang yang ada di tengah-tengah jemaat, tapi sangat luar biasa. Mereka tidak percaya kepada Yesus sebagai Mesias. Mereka tidak percaya kepada Allah. Mereka tidak percaya Yesus sebagai inkarnasi daripada Allah. Luar biasa. Hal ini dapat kita lihat dalam pasal 2
ayat 22 dengan ayat 23 dikatakan demikian. Siapakah pendusta itu? Bukankah dia yang menyangkal bahwa Yesus adalah Kristus? Sudah ada di tengah-tengah perjalanan jemaat itu yang anti dan yang tidak percaya, bahkan menyangkal Yesus sebagai Kristus dan anak Allah. Dia itu adalah antikristus, yaitu dia yang menyangkal baik Bapa maupun anak. Kesatuan Allah Bapa di sorga dengan anak dalam Yesus Kristus yang berinkarnasi, mereka mulai tolak dengan perlahan-lahan, walaupun mereka masih berada di tengah-tengah jemaat itu sendiri. Persis apa yang dikatakan oleh peribahasa kita orang Indonesia. Mereka sudah seperti duri dalam daging. Mereka sudah sungguh-sungguh musuh dalam selimut yang mau berkarya untuk membuat jemaat itu menjadi kacau. Mereka membenihkan ajaran yang sesat. Ayat berikutnya 23 dikatakan, sebab barang siapa menyangkal anak, ia juga tidak memiliki bapa. Barang siapa mengaku anak, ia juga memiliki bapa. Hal ini sudah jauh dari kehidupan secara praktis dari tengah-tengah jemaat sebagai sasaran surat yang diberikan oleh Yohanes ini. Luar biasa gawatnya, saudara yang kekasih. Kalau ada sekarang di tengah-tengah jemaat kita yang kelihatannya dia tenang, dia akrab dengan jemaat, tapi membenihkan satu pemahaman yang sangat frontal dengan prinsip iman percaya orang Kristen. Saudaraku, ini bahaya. Ini sesuatu yang harus cepat disikapi dan harus dipenggal jikalau itu merupakan bahagian dari tubuh yang ada di dalam diri kita sendiri. Dalam pasal 4 ayat 2 sampai 3, mereka menyangka Yesus sebagai Mesias. Dikatakan firman Tuhan dalam pasal 4 ayat 2 sampai 3 demikian. Demikianlah kita mengenal Roh Allah. Setiap roh yang mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia berasal dari Allah. Dan setiap roh yang tidak mengaku Yesus tidak berasal dari Allah. Roh itu adalah roh antikristus. Dan tentang dia telah kamu dengar bahwa ia akan datang, dan sekarang ini ia sudah ada di dalam dunia. Antikristus yang tidak menerima Yesus, dan otomatis dikatakan firman Tuhan tidak menerima Allah Bapa di sorga. Hal ini yang menjadi sungguh-sungguh menjadi penghalang perkembangan jemaat itu. Karena itu Yohanes menawarkan jawaban untuk hal yang dimaksud. Yohanes memberikan penguatan iman kepada mereka. Yohanes sungguh-sungguh memotivasi agar mereka bisa mengadakan satu sikap terhadap bahaya besar itu. Kita melihat dalam ayat 19 sampai ayat 20. Diperlihatkan bahwasanya supaya kita yakin bahwa kita berasal dari kebenaran dari Allah Bapa di sorga. Tidak ada manusia yang tidak menjadi ciptaan Allah, dan tidak ada umat manusia dan segala yang hidup di tengah-tengah dunia ini yang tidak berasal dari kebenaran firman Tuhan, karena dia menciptakan dari kebenaran firman-Nya. Karena itu dikatakan oleh Yohanes bahwasanya kamu sebagai anggota jemaat dan kita semua harus yakin seyakin-yakinnya bahwa kita berasal dari kebenaran, yakni Allah Bapa di sorga. Kita bersumber dari kebenaran yang sejati, yang hakiki itu. Oleh karena itu dalam ayat 1 dikatakan oleh firman Tuhan, supaya kita berani mendekati Allah, jangan meninggalkannya, jangan pengecut di depan Allah. Supaya kita tetap memiliki konsep bahwa kita orang benar dan kita tidak dipersalahkan oleh hati kita. Karena itu harus sungguh-sungguh konsisten memegang Yesus Kristus sebagai anak Allah Bapa di sorga, sebagai Mesias Juru Selamat, sebagai Allah yang sungguh-sungguh sempurna dalam diri Yesus Kristus yang sudah bangkit dan ikut membangkitkan kita, menghidupkan kita. Namun saudara kekasih, amat konsisten firman Tuhan yang kelihatan yang disampaikan oleh Yohanes. Kalau kita melihat dalam ayat yang ke-21 dengan ayat 22 dikatakan, sebab kita tidak merasa bersalah. Itu sebabnya kita bisa harus berani mendekati Allah.
Sebab kita tidak merasa tertuduh oleh hati kita sebagai orang yang melanggar iman percaya kita. Karena itu beranilah tetap mendekati Allah. Artinya kalau saudara dan saya takut ke gereja karena saudara dan saya mungkin merasa ada bersalah. Kata hati kita mengatakan aku bersalah. Manusiawi menjauh dari orang oknum yang menganggap sasaran bersalahnya. Kita takut kepada pemerintah, kepada polisi karena kita takut. Dan firman Tuhan ini mau meyakinkan, beranilah mendekati Allah karena kamu merasa bahwa hatimu tidak merasa dipersalahkan oleh hatimu. Karena kamu sungguh-sungguh tidak bersalah di depan Allah sendiri. Kamu tidak merasa tertuduh oleh hatimu sendiri karena kamu tidak melanggar iman percaya yang telah digariskan kepadamu dan yang telah kamu terima selama ini. Firman Tuhan memotivasi, menguatkan. Firman Tuhan mengembalikan situasi yang begitu runyam, yang begitu kaos, supaya jelas dan kejelasan iman percaya itu menumbuhkan rasa berani tetap dekat untuk mendekati Allah. Ayat 22, jika hati kita tidak tertuduh sebagai orang yang bersalah, jika kita tidak termasuk orang yang menyangka Yesus sebagai Mesias, itu memberikan arti kepada kita bahwa kita adalah orang yang konsisten mengikuti perintah Allah. Kalau kita tidak tertuduh sebagai orang yang nakal di hadapan pemerintah, bahwa kalau kita tidak merasa sungguh-sungguh bersalah kepada orang penguasa, sebaliknya berarti kita adalah orang yang taat dengan perintah penguasa. Kalau kita tidak merasa tertuduh di hadapan Allah oleh hati kita, hati sanubari kita, berarti sebaliknya kita adalah orang yang taat kepada perintah Allah sendiri. Itu yang dikatakan dalam ayat yang ke-22. Lalu dikatakannya, oleh karena itu kita adalah pengikut perintah Allah. Apa yang dimaksudkan oleh Yohanes sebagai pengikut perintah Allah? 23 dan ayat 24 adalah percaya kepada Yesus Kristus sebagai anak Allah yang disangkal oleh antikristus itu. Yang kedua, mengasihi sesama manusia. Dan yang ketiga, kalau kita mengasihi Allah, berarti Allah ada dalam diri kita dan kita ada dalam diri Allah. Dan jikalau demikian kita berada dalam diri Allah, dikatakan bahwasanya roh Allah juga sudah berada dalam kehidupan kita. Tema minggu kita dikatakan supaya kita menuruti perintah Allah. Menuruti perintah Allah itu jelas sekali tadi dikatakan oleh Yohanes. Pertama sekali, percaya tetap kokoh menerima Yesus sebagai anak Allah yang berinkarnasi, supaya sungguh-sungguh kita dekat kepada Tuhan Allah yang bisa memahami kehidupan kita. Dan dampaknya adalah mengasihi sesama manusia tanpa batas. Mengasihi semua makhluk hidup tanpa ada syarat dalam kehidupan kita ini. Sebagai orang yang mengasihi Allah, berarti orang yang sudah didiami oleh roh. Karena Allah itu adalah roh dan Allah itu adalah kasih. Saudaraku yang kekasih, biarlah firman Tuhan ini senantiasa mendorong kita tetap memegang Allah dalam nama Yesus sebagai Tuhan, dan tidak ada setitik dan setapak pun mundur iman percaya kita bahwa Yesus Mesias, Allah yang berinkarnasi itu adalah Allah yang menguasai diri dan kehidupan kita, dan Dia memiliki perintah yang sederhana, perintah yang bukan rumit seperti perintahnya orang-orang Yahudi. Percaya kepadanya sebagai anak Allah, dan dampaknya meski mengasihi sesama manusia. Dan itu adalah yang digerakkan oleh roh Allah yang diam dalam kehidupan kita. Firman Tuhan ini bergema, bekerja, berkarya dalam kehidupan saudara-saudara. Dan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Allah Bapa di sorga atas firman Tuhan yang meyakinkan kami bahwa Allah adalah Allah yang sejati dalam nama Yesus. Bahwa Yesus adalah Allah yang sempurna, Allah yang menjelma menjadi manusia yang hidup bersama-sama kami. Dan seketika kami kokoh kuat menerimanya, roh Allah ada penuh dalam kehidupan kami.
Biar hal ini kelihatan dalam kehidupan kami, dari sikap kami untuk mengasihi sesama di tengah-tengah dunia ini. Mengasihi sesama tanpa ada batas, mengasihi sesama tanpa ada syarat, karena Kristus mengasihi kami tanpa batas dan tanpa syarat. Biarlah kami Tuhan mampu mempraktekkan untuk mengasihi orang, sekalipun mereka anti Kristus di tengah-tengah dunia ini, agar lewat kualitas cinta kasih kami, mereka bertobat dan kembali kepada Kristus Yesus. Oleh karena itu, semua sejagat raya ini, umat manusia yang murtad meninggalkan Yesus, kami doakan agar Roh Kudus berkarya buat mereka dan kembali percaya kepada Yesus, Anak Allah, Juru Selamat kami, Juru Selamat dunia ini, Juru Selamat semua ciptaan Allah di tengah-tengah dunia ini. Dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin.